Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Nah, biasanya kalau kita bicara soal kesuksesan, saya bisa mengatakan bahwa ada dua jenis kesuksesan. Yang pertama adalah sukses secara duniawi, sukses alkitabiah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sukses duniawi. Sukses duniawi ukurannya adalah 3 tak, harta, tahta, dan cinta. Orang sukses secara duniawi adalah mereka yang berhasil atau jadi orang kaya, punya tahta, artinya punya pangkat, punya jabatan tinggi, punya predikat tinggi, jadi juara, nomor 1, raja. Zaman sekarang ditambah kriteria banyaknya follower. Dan yang ketiga adalah kehidupan cintanya. Nah, sekarang banyak motivator yang mengajarkan anak-anak muda untuk meraih 3 tak itu sebelum usia 30 tahun. Sebelum usia 30 tahun memperoleh jutaan dolar. Kemudian punya titel, punya pangkat, punya kedudukan yang setinggi mungkin. Dan menikah sebelum usia 30 tahun. Yang kedua, sukses alkitabiah. Apa sih sukses alkitabiah? Yesus datang bukan hanya untuk mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kita, dan membayar semua hutang darah kita dengan darahnya. Tapi Yesus juga datang untuk memberitahukan kepada kita mengenai arti sukses menjadi orang Kristen. Sukses alkitabiah tidaklah sama dengan sukses duniawi. Ukuran sukses alkitabiah tidak ditentukan oleh 3 tak, melainkan oleh M, K, J. Mati cuan, kebangkitan pertama, dan jadi juri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mati cuan. Apa itu mati cuan? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu namanya mati cuan. Kalau saudara baca nanti di kitab Lukas pasal 16, ayat yang ke-19 sampai 31, maka di situ jelas mengenai tentang apa arti mati cuan. Dan juga dijelaskan tentang mati amsyong. Kalau ada mati cuan, berarti mati amsyong. Ada die gain, die lose. Nah, saya tidak akan bisa membaca satu persatu, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisah Lazarus dan orang kaya. Ada orang kaya, namanya saja orang kaya, berarti dia sukses secara dunia. Dia punya harta, dia punya tahta, dibuktikan dengan jubah ungu itu sebenarnya jubah raja. Dia mungkin adalah pejabat yang dekat dengan raja, punya titel tinggi, kemudian dia juga punya rumah tangga yang bagus, harmonis, dan segala macam. Tetapi dia tidak sukses di dunia orang mati. Ketika dia mati, dia dibawa malaikat ke alam maut. Dan di alam maut itu, si orang kaya ini mengalami penderitaan, kesakitan, kehausan, kepanasan, dan sebagainya. Lain halnya dengan Lazarus. Dia adalah pengemis yang tidak punya harta, yang hina, borokan, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mau dekat dengan dia. Soal kesuksesan dunia, Lazarus ini gagal total. Tapi dia mati cuan. Ketika dia mati, maka arwahnya dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi di dunia orang mati itu ada 2 tempat, ada 2 tujuan, 2 destinasi. Yang pertama namanya pangkuan Abraham, tetapi yang kedua disebut alam maut. Kalau kita mati dan kemudian arwah kita dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, itu namanya mati cuan. Dibawa ke pangkuan Abraham. Dia hidup bahagia di situ dan tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya, orang yang mati kemudian dibawa ke alam maut, dia akan mengalami penderitaan. Makanya disebut sebagai mati amsyong atau die lose. Nah, saudara, arti sukses menurut Yesus yang pertama adalah kalau dia mati cuan. Dia mati dan dibawa ke pangkuan Abraham. Itulah pengertian mati cuan.
Nah, kita bahas yang kedua, yaitu kebangkitan yang pertama. Pada dasarnya, semua orang mati pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi suatu ketika kelak, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang mati, namun dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut kebangkitan pertama. Tetapi gelombang kedua tidak disebut sebagai kebangkitan kedua, melainkan disebut kematian kedua. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kenapa disebut kematian kedua? Karena orang yang dibangkitkan dalam gelombang yang kedua, dia akan mengalami kematian lagi. Namanya kematian kedua. Dan itu kematian kedua adalah kematian yang sangat mengerikan. Jadi, cilakalah semua orang mati yang dibangkitkan dalam gelombang yang kedua. Namun, berbahagialah mereka yang dibangkitkan dalam gelombang pertama. Itu orang Kristen yang sukses akan mengalami kebangkitan yang pertama, bukan yang kedua. Kenapa demikian? Ada ayatnya dalam, saya bacakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kenapa? 1. Karena kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Berarti dia tidak akan mengalami kematian lagi dan hidup selama-lamanya. Yang kedua, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan yang ketiga, mereka akan memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Jadi berbahagialah dan mereka yang mengalami kebangkitan pertama. Di dalam sistem pengadilan di Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, itu ada namanya pengadilan juri. Di mana dalam pengadilan juri tersebut, tidak hanya hakim yang memutuskan si terdakwa itu bersalah atau tidak, tetapi juga juri. Jumlahnya bisa jadi 12 orang. Nah, juri ini juga turut menghakimi orang-orang yang menjadi terdakwa dan menyimpulkan apakah si terdakwa itu bersalah atau tidak. Orang
Kristen yang sukses, satu kali kelak dia duduk di kursi juri. Mereka juga ikut mengadili orang-orang apakah mereka bersalah atau tidak. Dalam Matius pasal yang ke-19, kata Yesus kepada mereka, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk perhatikan menghakimi ke-12 suku Israel. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3, kita ini akan mengadili segala bangsa serta mengadili malaikat-malaikat. Kalau kita jadi pengikut Kristus yang sukses, artinya kita pada waktu pengadilan tahta putih, kita tidak duduk di kursi terdakwa, melainkan duduk di kursi juri. Turut menghakimi, mengadili segala bangsa, dan menetapkan mereka apakah mereka bersalah atau tidak. Nah, berbahagialah mereka yang jadi juri dan tidak duduk di kursi terdakwa di pengadilan tahta putih. Kita hidup tujuannya bukan untuk mendapatkan harta, tahta, dan cinta yang sebanyak mungkin. Tapi tujuan kita jadi orang Kristen, kita meraih kesuksesan Alkitabiah. Matinya cuan, lalu mengalami kebangkitan pertama, bukan kebangkitan kedua. Dan ketiga, menjadi juri dan bukan duduk di kursi terdakwa. Saya berpesan bahwa MKJ ini resolusi buat kita semua sepanjang hidup kita. Terima kasih.